Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hatimu merasa lelah meski engkau beribadah setiap hari? Pernahkah engkau merasa dekat dengan Allah, tapi tetap ada jarak yang tak terlihat? Rahasia yang akan kubagikan hari ini bukan sekadar ilmu, tapi pengalaman batin yang mengubah setiap napas menjadi jalan menujunya. Mengapa ikhlas? Hanya ikhlas adalah pintu tercepat untuk menemukan Allah. Jika kau ingin merasakan kedamaian yang sejati, simak, karena apa yang akan kau dengar mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Bab 1. Pintu rahasia dari hati yang terbuka. Pernahkah engkau bertanya dalam sunyi, mengapa amal yang begitu banyak, doa yang begitu panjang, dan zikir yang begitu sering, masih belum membuat hatimu tenang? Seolah ada jarak yang tak terukur antara sujudmu dan hadirat Allah. Disitulah rahasia ikhlas tersembunyi, sesuatu yang tak tampak oleh mata, tapi dirasakan oleh jiwa yang peka. Ikhlas bukan sekadar kata yang indah di bibir, bukan pula niat yang diulang-ulang dalam hati, melainkan sebuah keadaan di mana diri lenyap dan hanya Allah yang tersisa. Ia adalah rahasia yang tidak bisa dipelajari lewat buku, tapi hanya bisa disingkap oleh hati yang rela melepaskan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Ikhlas adalah keadaan ketika engkau tidak lagi berharap apapun dari amalmu selain keridhaannya. Ia membuat amal kecil tampak besar dan amal besar menjadi ringan. Engkau tidak beribadah karena takut neraka, tidak juga karena mendamba surga, tapi karena engkau tidak tahan jauh dari Allah. Seperti seorang kekasih yang tidak butuh balasan dari cintanya, selain bisa terus mencintai. Di titik itu, amal tidak lagi menjadi beban, karena engkau telah berhenti menghitung. Yang tersisa hanyalah kerinduan yang semakin dalam. Setiap kali namanya terucap di hatimu, ketahuilah, setiap amal yang tidak disertai ikhlas hanyalah bayangan tanpa cahaya. Ia tampak hidup di mata manusia, tapi mati di hadapan Tuhan. Banyak orang menempuh jalan panjang penuh ibadah dan doa, namun langkahnya berputar di lingkaran ego. Mereka beramal agar dianggap saleh, berdoa agar dianggap dekat dengan Allah, padahal hakikatnya mereka masih terikat oleh diri. Ikhlas mematahkan rantai itu. Ia memerdekakanmu dari pandangan manusia, bahkan dari penilaian dirimu sendiri. Saat engkau mulai meniti jalan ikhlas, engkau akan merasa semakin ringan, seolah seluruh dunia berhenti menekanmu. Karena kini engkau tidak lagi berjuang untuk menjadi sesuatu di mata siapapun. Engkau mulai belajar menjadi tidak ada, agar hanya Allah yang nyata. Dan di saat engkau benar-benar tidak lagi mencari pengakuan, Allah sendirilah yang akan memperkenalkanmu kepada dunia dengan caranya. Disitulah pintu rahasia terbuka, pintu yang tidak dijaga oleh waktu atau tempat, tapi oleh keheningan hati yang berserah. Barang siapa melewatinya, ia akan tahu bahwa jalan menuju Allah tidaklah jauh. Hanya sejauh kemampuanmu untuk melepaskan segala sesuatu yang bukan Dia. Dan saat engkau benar-benar rela, engkau akan menemukan bahwa ternyata Allah telah menunggumu di sana sejak awal. Bab 2. Amal yang terhapus oleh dirinya sendiri. Banyak manusia beramal dengan niat yang tampak suci, namun tidak menyadari bahwa amal itu terhapus oleh dirinya sendiri. Mereka bersujud dengan tekun, bersedekah dengan tangan terbuka, berzikir dengan lidah yang lembut, tetapi di dalam hatinya tersembunyi rasa ingin dilihat, ingin disebut, atau sekadar merasa lebih baik dari yang lain. Amal seperti itu ibarat air yang jernih tapi dituangi tinta hitam. Masih disebut air, tapi tak lagi bening. Di hadapan manusia, ia tampak bercahaya, namun di hadapan Allah, cahayanya padam. Karena setiap amal yang disertai keakuan akan kembali kepada diri, bukan kepada Tuhan. Ikhlas sejati adalah saat engkau tidak lagi memandang amalmu sebagai milikmu. Engkau tidak merasa berjasa karena telah taat, dan tidak merasa hina karena pernah lalai. Engkau hanya tahu bahwa semuanya terjadi karena kehendak Allah. Bahkan kemampuanmu untuk beribadah pun adalah karunia, bukan pencapaian. Maka betapa bodohnya manusia yang berbangga dengan amalnya, padahal ia tak memiliki daya untuk melakukannya tanpa izin darinya. Orang yang ikhlas tahu bahwa dirinya hanyalah alat. Ia tidak menuntut pahala karena ia paham. Yang beramal bukanlah dirinya, melainkan Allah yang berbuat melalui dirinya.
Inilah rahasia yang sulit diterima oleh ego. Sebab ego ingin selalu merasa memiliki, ingin selalu diakui telah berbuat baik. Namun bagi hati yang telah mengenal makna ikhlas, pujian dan cacian tidak lagi berbeda. Ia tidak bergembira ketika disebut saleh dan tidak bersedih ketika dikatakan buruk. Ia berjalan di jalan Allah dengan diam, tanpa ingin dikenal atau dihormati. Karena yang ia cari bukan penghargaan dari manusia, tapi tatapan kasih dari Tuhannya. Amal yang benar-benar ikhlas akan terasa ringan, sebab yang memikulnya bukan lagi dirimu. Ia berjalan dengan tenang, seperti air yang mengalir tanpa suara. Engkau tidak sibuk mengingatnya, tidak pula takut kehilangan pahalanya, karena engkau tahu, yang penting bukan seberapa banyak amal yang dilakukan, tapi seberapa bersih hati yang melakukannya. Satu amal kecil dengan ikhlas bisa lebih berharga daripada 1000 amal yang lahir dari pamrih. Maka renungkanlah, adakah amalmu yang benar-benar ikhlas atau hanya bayangan dari keinginanmu untuk dikenal baik? Sebab di hadapan Allah yang cepat sampai bukanlah mereka yang paling banyak bergerak, tapi mereka yang paling sedikit membawa beban ego. Barang siapa menghapus dirinya dalam setiap amal, maka amalnya akan bersinar dengan cahaya Tuhan. Dan disitulah perjalanan menuju Allah menjadi secepat cahaya. Karena tidak ada lagi yang menghalangi selain aku yang telah lenyap. Bab 3. Rahasia keheningan hati. Dalam perjalanan menuju Allah, ada satu ruang yang sering diabaikan oleh mereka yang terlalu sibuk mencari. Ruang itu bernama keheningan hati. Ia tidak terletak di tempat terpencil, bukan pula hasil dari banyaknya ibadah lahiriah, melainkan lahir ketika seorang hamba berhenti berlari dari dirinya sendiri. Keheningan hati bukan sekadar diam dari kata-kata, tetapi diam dari keinginan, dari perlawanan terhadap takdir, dari kegelisahan akan dunia. Saat itulah hati menjadi lembut, seperti tanah yang siap menumbuhkan segala benih cahaya. Dalam keheningan yang benar, engkau tidak merasa sepi, sebab di balik sunyi itu, Allah berbicara dengan bahasa yang tidak membutuhkan suara. Ikhlas tumbuh dari keheningan. Ia tidak bisa muncul di tengah riuhnya, keinginan, dan keramaian hasrat. Ketika engkau masih ingin dikenal, masih berharap pada balasan, atau masih ingin mengatur hidup dengan caramu sendiri, maka hatimu belum cukup hening untuk mendengar suara Tuhan. Allah tidak berbicara pada hati yang sibuk, sebagaimana mata tak bisa melihat bayangan di air yang beriak. Maka barang siapa ingin mengenal Allah, hendaklah ia menenangkan riak-riak hatinya, menundukkan gelombang pikirannya, hingga jernihnya hati mampu memantulkan wajahnya tanpa distorsi. Dalam keheningan, engkau akan mulai mengerti bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, adalah sapaan lembut dari Allah. Tak ada yang kebetulan, tak ada yang sia-sia, sakit, kecewa, kehilangan. Semuanya adalah bahasa rahasia yang mengajarkan makna penyerahan. Orang yang hatinya hening tidak lagi banyak bertanya, mengapa ini terjadi? Sebab ia tahu, segala sesuatu datang dari kasih sayang yang sama, walau terkadang berwujud ujian. Ia melihat tangan Allah di balik setiap peristiwa, dan itu membuatnya tenang, meski dunia di sekitarnya bergejolak. Keheningan hati bukan berarti pasif. Ia adalah keaktifan dalam kesadaran, bukan dalam gerak. Ia membuatmu tetap bekerja, tetap beribadah, tetap hidup di dunia, tapi tanpa kehilangan pusat keseimbangan di dalam dirimu. Engkau berjalan di antara manusia, tapi jiwamu berdiam di sisi Allah. Inilah rahasia para kekasih Tuhan. Mereka tampak sederhana di luar, namun di dalamnya mengalir samudera kedamaian yang tak bisa diguncang oleh apapun. Dan di titik itu, engkau akan mengerti bahwa jalan tercepat menuju Allah bukanlah langkah yang besar, melainkan diam yang sadar. Sebab Allah tidak jauh. Dia hanya tertutup oleh kebisingan pikiran dan keinginanmu sendiri. Ketika hati benar-benar tenang, tidak lagi menuntut, tidak lagi takut, tidak lagi berharap selain kepadanya, maka Allah pun menyingkapkan dirinya dalam keheningan itu. Di sanalah engkau menemukan kedamaian yang tak tergantung waktu, tempat, atau keadaan.